Selamat datang kembali di The Mentor. Saya Eduardo Simorangkir hadir lagi. Sore ini kita akan ngobrol-ngobrol lagi nih mengenai bisnis di masa pandemi ini. Kita akan ngobrol-ngobrol seputar bisnis yang kali ini sore ini kita akan ngobrolin satu tema yang sebelum-sebelumnya di The Mentor kita nggak pernah ngobrolin ini, yaitu satu bisnis yang bisa dibilang jadi salah satu yang paling hits di masa PSBB atau di masa-masa pandemi pada tahun 2020 kemarin, dan sampai saat ini juga masih hits, dan kabarnya sih bisnis ini nggak pernah turun animonya, Detikers. Nah, kali ini kita akan ngobrol soal bisnis menggiurkan ekspor ikan cupang. Jadi nggak cuma tentang ikan cupangnya, tapi juga bagaimana kita bisa menjamah pasar luar negeri untuk bisnis ikan hias, khususnya ikan cupang ini. Nah, Detikers, buat Anda nanti ingin ngobrol-ngobrol langsung sama narasumber kita yang akan kita hadirkan sore hari ini, yang mau tanya-tanya langsung juga bisa kita berikan kesempatan buat kalian untuk tanya-tanya langsung. Ada 2 channel yang bisa kalian lakukan, yaitu lewat Zoom, bisa langsung tanya nanti lewat video call ke narasumber kita. Ada ID dan juga password yang sudah kita terakan di layar, kalian bisa catat, dan juga lewat Facebook Live yang sekarang sedang kalian saksikan saat ini, kalian bisa catatkan komentar di situ, nanti akan saya tanyakan langsung. Oke, ekspor ikan cupang, bisnisnya menggiurkan. Itu sudah barang tentu pasti untuk Anda yang tahu bahwa ikan cupang ini banyak sekali diminati oleh masyarakat Indonesia belakangan ini. Nah, kita hadirkan satu narasumber yang bergelar raja. Kita hadirkan satu narasumber yang bergelar raja nih, Detikers, buat kalian bisa tangkap ilmunya bagaimana sih prospek ikan cupang ini di Indonesia, dan gimana caranya supaya bisa cuan yang gede dan bahkan menggapai pasar luar negeri. Nah, kita akan hadirkan langsung saja kita sapa Mirza Gulam Ahmad yang sudah tersedia, tersambung, dan juga standby di ujung line Zoom kita. Selamat sore Bang Mirza. Sore Bang. Apa kabarnya Bang Mirza? Sehat Bang Edo, sehat. Sehat ya. Gimana nih bisnis cupang di awal 2021, animonya masih tinggi seperti di awal-awal masa PSBB atau gimana Bang Mirza? Alhamdulillah nih kita masih kesusahan malah mencari cupang-cupang yang siap jual. Oh gitu ya. Itu Iya. artinya animonya masih sangat tinggi sehingga ikannya sendiri suplainya justru ini ya susah untuk didapat ya. Betul, betul. Artinya harganya makin tinggi dong Bang Mirza. Kalau harga sih di King Roastel sendiri, di saya sendiri itu memang stabil dari awal Bang. Kita nggak pernah bahasanya aji mumpung, nggak pernah, memang harganya segitu. Oke, nah ini kita udah langsung agak advance nih, Detikers. Kita langsung bahas soal harga. Tapi itu akan kita bahas nanti, kita akan tanya. Tapi sebelumnya saya mau kasih tahu dulu bahwa Bang Mirza Gulam Ahmad ini adalah seorang founder dari bisnis ikan cupang, yaitu King Roastel Indonesia. Julukannya adalah King Roastel Indonesia atau artis cupang ya Bang Mirza ya. Nah, kita akan tanya-tanya gimana awalnya bisa mendapatkan gelar King Roastel ini, dan bagaimana awalnya Bang Mirza bisa bergelut di dunia bisnis ikan cupang. Yang kita tahu bahwa kayak saya dari zaman kecil itu udah kedengeran bahwa semua orang main ikan cupang. Ada yang jual, ada yang cuman buat aduan, ada yang buat ikan hias. Nah, sekarang kita tanya sama Bang Mirza, apa yang mengawali ini semua Bang Mirza? Awalnya sih tentu kebutuhan hidup ya Bang. Jadi awalnya memang langsung ke orientasinya bisnis ya. Kalau main cupang kan jawaban orang selalu pisau, selalu bahasa saya jawaban yang basi ketika ditanya kapan main cupang, dari kecil itu basi. Oke. Tapi ketika kita sudah butuh uang buat kehidupan kita sendiri, yang notabene kita nggak diberikan asupan uang lagi, subsidi dari orang tua, tentu kita akan berpikir apa yang bisa kita kerjakan, apa yang kita sukai, yang bisa dijadikan mata pencarian. 2008 itu saya mulai buka di mall-mall, 2 mall langsung saya buka. Di Plaza Cibubur dan di Plaza Pondok Gede, saya buka stand display cupang, toko cupang itu di mall. Nah, itu langsung buka toko ya, buka offline toko. Ya, langsung besar lah. Tahun 2008 aja kita udah jual ikan tuh 250.000. 250.000 ekor maksudnya? Rupiah. Oh, 250.000 rupiah, oke. Satu ekor ya? Satu ekornya. 250.000 di tahun 2008. Itu cupang jenis apa tuh, Bang Mirza?
ikan cupangnya rata-rata semua hias. Kita nggak punya cupang adu dan memang nggak mau jual cupang adu. Oh gitu, oke, oke. Oke, berarti awalnya memang langsung buka bisnis ya? Iya. Berkenalan dengan cupang nih memang awalnya langsung buka bisnis atau saat itu ada yang mendasari Bang Mirza, apakah dulu awalnya hobi ikan cupang atau gimana? Atau memang langsung dibisnisin? Awalnya kita udah coba berbagai macam usaha, Bang. Saya jual piscok, saya jual ketupat, saya jual jamu, saya jual hampir semua, bahkan mainan-mainan anak kayak mancingan Hmm, anak-anak, terus mandi oke, bola itu saya lakukan itu. oke, Dan uangnya ya lumayan, tapi hampir semuanya yang bahasanya musiman. oke. Kemudian Kalau kita kita akhirnya sudah memilih ikan cupang eh, sebagai bisnis yang diharapkan gimana Bang Mirza? Nah, ketika kita mau mencoba, awalnya nongkrong-nongkrong biasa anak muda nongkrong-nongkrong di Hmm, mall, habis itu kita pikir kenapa harus nongkrong doang kalau misalnya kita bisa dapat uang dari tongkrongan itu. Nah, hmm, waktu itu kan masih mainnya di Plaza Cibubur kan. Nah, oke. di sana akhirnya kita coba mau buka toko lah, toko apa nih yang enak nih, yang kita paham, yang kita suka apa. Waktu itu saya bertiga, yang saya suka cupang. Ya udah, saya coba kasih pengertian ke teman-teman, saya mau buka cupang dan modalnya itu waktu itu 10 juta Hmm, hmm. dan nggak punya duit. Oke, oke. Akhirnya kita minta teman-teman karena saya kan ketua alumni pesantren. Heeh, Nah, adik-adik kelas saya pinjemin duit satu orangnya 50.000, Bang. oke. Nah, ternyata kumpul sekitar 10 sampai 11 juta lah waktu itu. Hmm, Banyak yang saya SMS dulu zamannya ya, Mas ya. iya, 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 iya. Akhirnya kumpul 10 juta dan saya akhirnya mencoba bikin sebuah proposal display cupang supaya pihak manajemen dari Plaza Cibubur atau mall yang lain tuh pasti mau. Hmm, Karena kan hmm. pasti mereka akan aneh ketika ada cupang ada di plaza. Iya, iya. Kalau sekarang Jual nggak aneh. cupang di mall ya? Ya kalau sekarang udah nggak aneh Iya, karena iya, hampir iya. semua mall udah kontak saya, mereka minta bikin Wow. acara atau apa ya display dan toko-toko lah udah banyak banget sekarang yang pada minta. Hmm, Kalau hmm. tahun 2008 tuh aneh, bahkan ketika saya coba mengajukan ke manajemen pertama kali ketika rapat di waktu itu di Starbucks Ya. itu pun nggak diterima. Awal saya bilang saya mau buka cupang karena yang Hmm, ditakutkan adalah cupang itu kan airnya takutnya licin. oke. Nah, nanti pengunjung Pengunjung. pengunjung Ya. pada licin jatuh dan Oke, sebagainya. oke. Nah, ini tapi saya kasih penjelasan, saya kasih fotonya, displaynya seperti inilah, kayak nggak jauh kayak belakang kayak kita ini nih, Ya. rapi dan dijamin nggak sampai ke bawah Hmm. airnya dan mereka akhirnya setuju. Oke, jadi bisa dibilang Bang Mirza membuka paradigma baru tentang cupang di Indonesia dengan berjualan saat itu di mall, di dua mall Betul, sekaligus bahkan, dan sampai pada akhirnya Bang Mirza juga berhasil melakukan ekspor ya Bang ya, betul. ekspor ikan cupang ke luar negeri. Kalau dari catatannya Detikcom, Detikers kita ada catatan negara-negara yang pernah jadi pasar ekspornya Bang Mirza nih, King Rosel Indonesia, ada ke Filipina, ada ke Malaysia, dan bahkan ada juga ke Israel, sampai ke Amerika Serikat. Itu gimana ceritanya Bang Mirza bisa ekspor sampai ke Israel dan juga Amerika Serikat? Setiap negara pasti punya cerita sendiri-sendiri ya. Oke. Awal-awal saya kenapa bisa jual cupang keluar itu dulu ada satu orang yang saya pernah datang ke tempat dia dan farmnya peternakannya besar. Hmm, hmm. Tapi di Facebook waktu itu masih Facebook ya. Di Oke. Facebook dia nggak pernah jualan. Dia selalu beli. Hmm. Akhirnya saya punya feeling nih orang pasti jualnya bukan di Indonesia. Ternyata benar, dia jualnya ke Inggris. Oke. Nah, saya cari tahu Instagram Facebooknya, coba tanya-tanya dan dulu memang orang-orang tuh sangat apa ya hati-hati memberikan informasi. Artinya? Bahasanya ayah pelit ilmu. Oh, oke. Buat ini Seperti ya, itu biar biar kira-kira. mempersempit pesaing ya. Benar. Oke. Dan nggak dapat jawaban, tapi saya pelajarin di Facebooknya dan ternyata Facebooknya dia hampir semuanya itu grupnya grup Eropa.
Oke. Saya ikutin dan saya coba posting-posting di sana dan ternyata mulai ada pembeli. Dari 1, 2, 3 sampai banyak pembeli yang jadi langganan sama King Rostel Indonesia. Kalau di Israel, Irak dan sebagainya, sekarang kita nggak pernah ngirim persatuan. Oke. Kita ngirimnya itu satu boxnya itu kita nggak cari pembeli. Oke. Tapi ada, maaf, Tidak, artinya yang awalnya untuk ke konsumen pribadi begitu, saat ini melebar lagi nih. nambah lagi. Sekarang ada beberapa PT eksportir yang ada di Indonesia minta kirimnya dari King Rostel. Oke. Jadi kita udah nggak posting ikan buat keluar. Dalam arti kan kalau dulu kan dengan bahasa Inggris yang seadanya, Oke. kita mencoba menawarkan ikan cupang dengan bahasa Inggris yang Google Translate. Ya. Kalau sekarang sih sudah enggak. Banyak teman-teman dari PT-PT ekspor itu yang kontak atau datang ke toko minta MOU biar mereka bisa mendapatkan ikan dari sini untuk dikirim ke luar negeri. Makanya teman-teman sampai heran, kok bisa sampai ke Israel? Kalau pribadi mungkin nggak akan bisa, karena posisinya kita nggak punya surat izin ekspor impor. Tapi kalau misalnya PT yang kirim, itu sangat mudah, karena mereka kan juga punya langganan yang tiap bulan. Oke. Nah, ini kita penasaran Bang Mirza. Biasanya kan kita tahu bahwa cupang nih dimainin sama anak SD, cupang aduan misalnya. Terus lalu ada juga sekarang banyak juga dari berbagai macam strata pelihara ikan cupang, baik itu buat ikan hias atau buat pajangan. Nah, kalau di luar negeri pasarnya kayak gimana Bang Mirza? Seberapa prospektif pasar ikan cupang di luar negeri? Kalau kita ngomongin umur dulu kali ya, karena kan di bahasanya ikan cupang itu biasanya dimainkan anak SD, Ya, anak sekolah lah. ya. Tapi ternyata semua followers Instagram cupang itu paling banyak umurnya 31. Really? Berarti 31 ya? Oke. orang-orang yang sudah ya mapan lah. Dalam artian mapannya dia punya pendapatan sendiri yang dia mau jajanin aman. Bukannya anak kecil. Dia udah mah. Terus kalau ditanya pasar-pasarnya di luar negeri itu sangat gede banget. Jadi kalau misalnya ada orang Indonesia, dia ada tinggal di Eropa ataupun dimanapun, dia punya izin ekspor impor, sudah dipastikan dia bisa hidup nyaman dan tentram. Dengan bisnis ekspor ikan cupang ini ya? Betul, karena dia akan jadi transhippernya ikan cupang. Karena teman-teman yang di Amerika, sekarang tuh ada beberapa orang-orang Indonesia yang tinggal di Amerika dan sekarang bisnisnya ya jadi transhipper. Oke. Ada orang Surabaya itu Bang Edi sekarang tinggalnya di New Jersey dan sekarang dia cuma ekspor impor cupang doang. Oke. Ada Bang Halim ini orang Bekasi pun sama. Awal-awal dia kerja utamanya di tempat yang lain, tapi lama-kelamaan ternyata pendapatannya lebih besar dari ikan cupang dibanding kerjaan dia yang ada di sana. Oke. Nah, ketika pasar ekspornya semakin gede, artinya warga asing di luar negeri juga banyak yang minati cupang ini ya, Bang Mirza ya, sebagai ikan hias ya, ikan cupang sebagai ikan hias ya. Betul. Oke, kalau melihat kayak gini, kasih tahu dong kita Bang Mirza rahasianya gimana untuk seorang pebisnis ikan cupang biar dia bisa merawat ikan cupangnya sesuai dengan pasar yang hasil yang diinginkan oleh pasar. Kalau misalnya ini ada dua sebenarnya. Kita mau ngikutin pasar atau kita mencoba pasar yang mengikuti kita. Bikin pasar baru artinya? Bukan bikin pasar baru, tapi bikin branded sendiri. Oke. Kalau misalnya hubungi dia, ya ikannya ini. Ya. Contohnya ada beberapa teman saya yang fokusnya cuma di cupang alam buat hias. Jadi cuma cupang alam hias. Ketika mereka ngomongin dia mau di negara manapun ya yang dia jual cuma itu. Ada juga satu orang yang jualnya ikannya warna merah. Jadi dia spesialis ikan warna merah. Khusus ikan warna merah semuanya gitu ya. Mau kontes ada, ikan kontes ada, ikan apapun jenis apapun dia warna merah ada. Dia fokusnya di warna merah. Ada orang-orang yang mengikuti tren. Dalam artian karena lagi rame apa nih blue rim yang dibeli, yang diternak dan dijual. Apa yang lagi ramai nih? Avatar yang dibeli. Tapi nanti target pasar dia akan hilang sendiri. Kenapa? Karena dia akan yang dia ikutin harga yang lagi trending. Oke. Tapi kalau teman-teman yang sudah punya branded sendiri, yang sudah punya nama sendiri, mereka nggak akan pengaruh sama yang kayak gitu.
Oke, berarti kita mundur lagi ke belakang. Ketika kita mau memulai bisnis ikan cupang itu, hal apa yang harus kita perhatikan, Bang Mirza? Yang hal-hal yang harus dilakukan dan hal-hal yang nggak boleh dilakukan sama seorang pebisnis ikan cupang. Yang pertama kali kita usaha ikan cupang itu sebenarnya yang harus dipelajari bukan cara ternaknya, tapi cara jualnya. Oke. Kalau sudah bisa jual, baru mulai belajar ternak. Misal, kalau misalnya saya mau mencoba usaha cupang, terus saya melihat ada satu peluang, misalnya ikan burim sekarang harganya sampai 15, bahkan sampai ada yang puluhan juta. Saya coba belilah yang 10 juta. Karena saya dengan dengan keyakinan bahwa ikan cupang ini nanti anaknya bisa dijual ya minimal 100.000 lah satu ekornya. Yeah. Kalau misalnya ada 300 ekor berarti kan ya sudah lumayan lah. Itu anakan pertama dan itu kan bisa dikawin beberapa kali gitu kan. Jadi ada kemungkinan rugi ya nggak mungkin kan seperti itu. Tapi ternyata setelah kita ikannya banyak, kita bingung cara jualnya kemana. Oke. Tapi kalau kita sudah terbiasa jual ikan cupang, ya sudah terbiasa ikan jual cupang, ada ikan apapun yang ada di kita bisa jual karena sudah bisa jual ikan cupang. Nah next kita tahu, oh ternyata orang-orang suka dari produk gua itu jenisnya misalnya hatmoon. Ya sudah berarti yang kita ternak hatmoon. Artinya dengan cara melakukan tahu cara jualan dulu, kita tahu pasar nih maunya kayak gimana gitu ya. Sehingga kita bisa tahu apa yang akan kita lakukan selanjutnya di depan begitu. Karena ada beberapa orang tuh yang bisa jualan jenis A tapi nggak bisa jualan jenis B. Oke. Nah, sebelumnya saya potong dulu di situ Bang Mirza. Saya mau tanya kalau dari cara jualan apa nih tipsnya atau caranya supaya orang-orang tuh bisa benar jualan cupangnya? Yang pertama yang tadi pertama kalau kita jualan ikan cupang sebenarnya kalau teman-teman yang sudah punya ikan banyak itu misalnya bisa dideketin, bisa ditanya, Bang bisa nggak ikannya kita jualin gitu kan tanpa harus kita beli. Bahasanya kayak jatuhnya kayak dropshipper berarti ya. Oke. Jadi dia nggak perlu harus punya itu ya? Iya, dia kalau orang apalagi kalau kita punya followersnya yang lumayan banyak dan orang itu nggak punya followers tapi punya ikan kan bisa kerjasama. Iya. Nah, setelah kita foto, kita jual dan sudah ngerti, baru nanti kita ada progres buat peternakan dan sebagainya. Oke, berarti cupang nih juga jadi salah satu komoditas yang bisa jadi barang dropshipper ya, yang untuk bisa dijualin ya, Bang Mirza ya. Bisa banget. Bisa banget. Oke. Bisa banget. Pastinya itu jadi salah satu komoditas yang juga banyak jadi barang dagangan di masa pandemi ini. Nah, betul. Saya juga kalau misalnya saya buka Instagram nih Bang Mirza, terus saya cari cupang aja, saya ketik keywordnya, itu banyak banget akun Instagram cupang, ada ratusan, ada ribuan bahkan mungkin ya kalau misalnya kita scroll terus ke bawah. Nah, artinya banyak banget nih para pebisnis ikan cupang di masa kini, Bang Mirza, terutama yang jualan di lewat online. Sekarang kan juga ada yang namanya live lelang cupang ya di Instagram, nah dan juga Facebook. Nah, dengan banyaknya pesaing kayak gini, supaya bisa dilirik sama konsumen, masih bisa menjangkau pasar, itu kita harus gimana Bang Mirza biar bisa tetap eksis dan juga laku nih cupang-cupang kita di antara para pesaing lainnya? Minimal kita itu menyediakan cost promosi itu minimal 3 kali lipat dibandingkan produksi kita. Cost promosi minimal 3 kali lipat daripada produksi kita. Betul. Misal setiap hari saya jual ikan itu modal saya 100.000. Oke. Aku sebentar dulu ya. Misal 100.000 modal kita. Berarti kan selama 1 bulan itu kita punya modal 3 juta. Ya. Buat produksi kita atau barang yang kita jual. Ya, selama 1 bulan penuh ya. Nah, kita harus menyediakan uang promosi minimal 9 juta selama 1 bulan. Oke. Nah, berarti kita itu butuh uang sekitar 12 juta per bulan buat jual ikan cupang. Oke, berarti secara operasional kita butuh minimal kalau misalnya ongkos produksinya sehari 100.000, kita butuh 12 juta dalam sebulan untuk operasional. Betul. Kalau dengan cara kayak gitu, pendapatan itu minimal banget, itu 25 juta. Wow, berarti 12 juta 100% lebih dong ya? Lebih. Karena itu langsung peak-peaknya itu sangat-sangat cepat.
Oke, itu hukum pasti ya Bang Mirza ya. Iya, kalau di cupang tuh kayak gitu. Karena teman-teman sekarang tuh cuma ada dua yang bisa maju di dunia percupangan. Pertama dia yang istiqomah, yang mulai dari nol dari kecil sampai sekarang besar. Mm-mm. Ada yang dia memang punya modal. Oke. Nah, pertanyaannya adalah ongkos biaya promosi ini dipakai kemana aja? Teman-teman biasanya larinya ke YouTube, ke Mm-mm. Instagram, paid promosi ataupun endorse. Ada juga teman-teman yang sudah memakai yang udah agak paham digital, ada AdSense di Facebook, ada yang di Instagram, ada Mm-mm. yang ke selebgram, ada yang macam-macam. Oh, selebgram juga sekarang ini ya endorse ikan cupang ya? Banyak banget. Banyak ya. Oke, oke. Dan Artis-artis sekarang sudah banyak banget itu. iya, dan itu make sense Bang Mirza. Artinya itu ngaruh ke penjualan. Sangat 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 ya. berpengaruh. Sangat berpengaruh. Oke. Berarti tadi bisa AdSense ke Facebook atau ke Instagram atau endorse Nah, ke selebgram atau artis. eh, Terus kemana lagi? Ada lagi untuk promosi? kebanyakan mereka kalau nggak ke selebgram tuh ke YouTuber Oke, berarti semua digital ya? digital. Kalau misalnya dia punya toko, biasanya rata-rata teman-teman sekarang tuh walaupun punya toko itu bukan toko tapi display. Oke. Jadi dia punya toko kayak gini. Hah? Ini sebenarnya bukan toko tapi display. Kenapa? Karena penjualan utama mereka lewat digital. Hmm. Artinya nggak perlu toko Kalaupun fisik. ada yang berarti mereka belum beranjak ke digital. Oke. Iya, Berarti karena nggak. nggak perlu. Banyak kok teman-teman yang dikontrakan itu yang nggak punya ikan, bahkan ada ya beberapa orang yang nggak punya ikan tapi dia bisa jualan ikan bang. Ada beberapa kisah-kisah juga satu orang yang nggak punya ikan tapi dia bisa jualan ikan itu ribuan per bulannya tapi dia nggak Hmm. punya ikan. Ya ada petani, ditanya petani ini berapa satu ekor ikannya, ternyata harga ikannya 5.000. Oke. Ya akhirnya dia beli nggak nanggung-nanggung 5.000 ekor berarti 25 juta. 25 dua juta. puluh lima juta ini 25 juta ini dia buat modal dia. Ya 25 juta ini buat modal, tapi diambil nanti dikasih tahu 1 bulan lagi saya ambil. Dan Hmm. ketika 1 bulan lagi diambil, sebelumnya dia promosi tuh, dijual ikan yang 5.000 tadi dijual dengan harga 15.000. Oke. Tapi yang mempromosikan dia itu sangat banyak. Semua YouTuber, semua selebgram itu di-endorse sama dia, dikasih uang buat promosiin jualannya dia. Setelah uang masuk, dia tinggal kasih ke petaninya, tolong dikirim kemari ya. Ya. Nah itu pemasukannya bisa 70 juta. Wow, ini menarik sekali Detikers. Menarik, Kita udah sangat unik. sudah dapat hukumnya tadi bahwa ketika promosi kita sediakan biaya minimal 3 kali ongkos produksi, itu untungnya bisa lebih dari 100% dalam 1 bulan. Kita coba praktikkan nanti. Nah, sekarang Bang Mirza, kita sudah terhubung sama salah satu Detikers yang pengen tanya nih ke Bang Mirza. Nih kita coba cari tahu pengen tanya apa ke Bang Mirza. Selamat sore, Mas Matthew. Boleh di-unmute dulu mungkin suaranya? Selamat sore. Oke, Mas Matthew ini dari mana? Dari Jakarta, Bang. Jakarta ya? Jakarta Iya. mau tanya apa ke Bang Mirza? Iya. Bang, mau nanya, Bang. Kita kan sebagai pemula nih dari baru mulai breeder kan, sebagai breeder untuk kalau kita mau start untuk bisnis ikan cupang itu sendiri, gimana sih kita untuk memasarkan ikan cupang kita berdasarkan dari misalnya kita piaranya jenis half moon atau misalnya kita piara jenis avatar. Nah, gimana cara kita buat memasarkan? Kita tahu nih marketnya kita ada di mana, buat kita pasarkan ikan tersebut tepat pada sasarannya. Yang kedua, gimana sih karena kita tahu kalau misalnya tren 2021 tuh kira-kira tren cupang seperti apa sih yang lagi diminati sama banyak orang itu kayak gimana sih, Bang? Gitu. Oke, langsung dijawab boleh Bang Mirza? Oke, kalau saya rekomendasi jangan ikuti pasar, tapi kalau mau cari yang pasti itu ikan kontes. Karena ikan kontes akan selalu banyak pencarinya, yang nyari pasti ada, karena kontes itu tiap minggu ada. Mau di Jakarta, luar daerah, bahkan luar negeri, itu kita ada kontes setiap minggu. Jadi sudah dipastikan ikan itu ada. Nah sekarang avatar dan sebagainya sedang digojlok sama teman-teman di Indonesia, di Malaysia juga sama, sedang membuat SOP-nya buat penilaian avatar.
yang baik dan benar seperti itu. Akhirnya supaya avatar ini bisa dijadikan ikan kontes yang dijadikan ikan kontes yang reguler. Karena sampai sekarang ini ikan-ikan itu dijadikan kelasnya kelas latihan atau kelas percobaan. Itu pertama. Terus kalau Bang gimana caranya supaya saya jualan tuh tepat sasaran? Kalau sekarang tuh sangat-sangat mudah, sudah ada yang namanya live Instagram. Bang Matthew misalnya nggak punya followers, anggaplah baru bikin akun Instagram, bisa nggak jualan laku? Bisa Bang. Abang tinggal kontak beberapa teman yang punya penyedia jasa live, ya kan? Abang bisa collab sama dia. Paling dari 30.000 sekarang sampai yang 300.000 sudah ada. Yang per jamnya abang mau sewa yang mana, itu pun tepat sasaran. Kenapa saya bilang tepat sasaran? Karena followersnya dia sudah dipastikan adalah followers yang suka ikan cupang. Kalau abang mau pakai jasa live, ada juga teman-teman yang lebih sukanya jualannya di beranda feed. Itu pun silakan. Ya, dan saya rekomendasi sebenarnya kalau teman-teman pakai jasa live, itu sebelum pakai jasa live, misalnya ikan yang disiapkan buat live itu ada 20. Tolong disiapkan ikan sekitar 40. Yang 20 itu difoto dulu. Setelah difoto kita taruh di feed, ya, diposting di feed. Nah, tapi itu nggak diikutin saat lelang. Dan ketika dia lelang selesai, pasti dia nanya, Bang, ada lagi nggak Bang? Bang, ada lagi nggak Bang ikannya? Lihat aja di feed. Nah, yang di feed belum laku tuh, silahkan dipilih. Nah, seperti itu. Jadi akan ada pembeli setelah live selesai. Itu pertama. Yang kedua, banyak akun-akun besar sekarang dulunya adalah orang-orang yang ngikut, yang nggak punya followers, yang ikut gandeng. Misalnya sekarang Raka Cupang Mansion, sekarang followersnya banyak. Dulu aku ngikut-ngikut, sama Bang Dewa ikut, sama artis Cupang juga ikut. Sekarang dia bisa berdiri sendiri. Kenapa? Karena dia itu continue live-nya, jadi orang mengenal. Oke, jadi Gitu, kenalan. Bang. Jadi tepat sasarannya. Oke, jadi banyak-banyak kenalin diri ya Bang Mirza ya. Iya betul, Mas saya bilang makanya yang penting itu promosinya sebenarnya. Jadi kadang-kadang ikannya kita nggak perlu, yang penting adalah orang tahu dulu siapa Bang Matthew. Kalau orang tahu Bang Matthew ini adalah jualan ikan cupang, orang tahu oh ini Bang Matthew jualan ikan cupang, itu nanti pertama barang dagangan datang sendiri. Ini kayak saya ini rak segala macam ini datang sendiri nih, ada orang yang nawarin. Toples segala macam dari pabrik-pabrik nelfon, Bang bisa bantu kita jualan nggak? Kita nggak jadi produk, tapi akhirnya ada produk yang datang. Dan kita nggak akan cari pembeli, kan ada pembeli akan datang sendiri. Bang punya rak nggak Bang? Bang punya ikan ini nggak Bang? Itu kan datang sendiri. Yang penting adalah orang tahu dulu kita main ikan cupang. Oke. Tadi tren cupang 2021 Bang Mirza. Yang tadi saya bilang kalau ditanyakan tren 2021 itu akan menjadi orang menjawabnya itu halus semua, sok paham tapi nggak yakin. Jadi kalau dibilang diyakin kan lebih baik cetak ikan kontes. Itu jangankan tahun 2021, selagi masih ada ikan kontes tahun berapapun ikan itu akan tetap laku. Tapi kalau apa nih Bang yang booming tahun 2021, saya rasa kalau ada orang yang bisa jawab dengan tepat, dia nggak akan ngasih tahu siapa-siapa. Dia akan ternak sendiri. Oke, jadi tetap ngelihatnya pasar tuh sedang berpusat ke siapa gitu ya Bang, dari kontes tadi kita bisa lihat. Oke. Yang penting kalau kontes itu kan banyak kelas Bang, hampir 70 kelas. Yeah. Nah, salah satunya pun banyak beberapa kelas yang ikannya itu ikan-ikan yang trending, yang tadi saya bilang ada blue rim udah bisa masuk ke beberapa kelas. Nah, itu bisa yang kita jadikan walaupun cupangnya nanti ya tanda kutip harganya turun, tetap banyak peminat karena di arena kontes itu laku. Oke. Siap. Terima kasih banyak Bang Mirza sudah menjawab pertanyaan Mas Matthew. Mas Matthew sudah puas dengan jawabannya? Iya, sudah cukup puas ya. Puas ya. Oke, terima kasih banyak. Nah, kita tersambung lagi sama satu detikers lagi Bang Mirza yang juga mau tanya. Sudah ada ini akunnya namanya Beta Gapi. Ini cupangers banget nih. Displaynya udah langsung ikan cupang. Selamat sore, Mas siapa di sana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas yang bernama Beta, aslinya namanya siapa Mas? Bang Mirza. Sehat Bang. Wah ini followersnya Bang Mirza. Nggak tahu. Saya Dwi. Teman setianya beliau. Oke. Mas Dwi, boleh langsung ditanyakan ke Bang Mirza apa yang ingin ditanyakan? Ya.
Halo? Halo, Yo. ya, silakan. Ya, terima kasih sebelumnya pada detik.com yang telah memberikan kesempatan. Bang Mirza, kemarin sebenarnya bincang-bincang kita belum tuntas karena kemarin kebetulan saya silaturahmi ke tempatnya beliau di Cilangkap. Tapi karena keterbatasan waktu, saya nggak bisa lama. Nah, sekarang mumpung inget nih Bang, saya kan termasuk newbie Bang. Baru ya dibilang anak kemarin sore lah, setahun aja belum genep main di Cupang. Kadang saya bingung nih untuk berkreasi atau menjual online. Baiknya itu kita start dari IG atau Facebook ya, karena dengar-dengar cerita dari teman-teman, pangsa pasar IG dan Facebook itu berbeda dari segi kualitas ikan maupun harga. Nah, saya pengen dengar langsung nih dari masternya yang sudah malang melintang di dunia online. Apakah sebaiknya saya tetap konsen di IG karena saya saat ini lagi fokusnya di IG, atau kita main dua nih, di Facebook juga, di IG juga. Oke. Itu Bang, mohon pencerahannya Bang. Langsung dijawab Bang Mirza. Siap. Waktu awal pertama kali jual ini sejarah cerita di awal ya. Dulu pertama kali jual itu memang di Facebook saya Bang, di grup-grup Facebook ya. Semua grup Facebook mau di Indo, di luar itu saya ikutin dan saya jual di sana. Ya, dan itu sangat-sangat menggiurkan. Ya, tapi yang tadi semakin banyak orang yang pada berkreasi di dunia percupangan, akan semakin banyak juga grup-grup dan akan semakin banyak juga orang-orang yang postingannya tanda kutip kotor. Ya, akhirnya banyak yang melaporkan postingan itu ke pihak Facebook ya, misalnya minim air yang diposting ikannya, jadi seolah-olah itu kita menyiksa ikan. Ada beberapa, terutama orang-orang Eropa itu sangat benci melihat ikan nih di ini aja nih, yang ukurannya 4 liter, itu mereka nggak suka melihat satu ikan di ukuran yang 4 liter, karena buat mereka ini terlalu sempit. Oke. Bang ya, ini pun dianggap sama mereka kurang bagus. Nah, di Facebook itu ya kelemahannya adalah kalau kita jual di pribadi kita, di Facebook pribadi, kita cuma ada 5.000 pertemanan kita. Bang, bisa di fanspage, susah juga fanspage. Lebih susah deh kalian membangun fanspage dibanding Instagram buat saya. Saya nggak tahu kalau kalian ya. Kalau di Facebook kita posting banyak postingan dan ternyata akun itu grup itu bermasalah, hilang, kita bingung jualan kita kemana. Tapi kalau di Instagram tiba-tiba akun kita hilang, di Webnote kita masih bisa banding. Ya, itu enaknya karena datanya data pribadi kita. Ya, dan awal-awal saya jual di Facebook itu saya nggak pernah Instagram, itu nggak kenal Instagram. Bahkan waktu ketika di ruang dosen saya ketemu sama beberapa teman dosen yang wirausaha, mereka tanya, Pak, jualan cupang di mana? Saya bilang di Facebook. Dia bilang jangan di Facebook tapi Instagram, karena di Instagram itu biasanya itu lebih bonafit dibanding di Facebook. Dan saya bilang saya nggak ngerti main Instagram. Diajarin sama teman-teman dosen wirausaha waktu itu, begini Bang caranya, ini DM, ini posting, ini segala macam. Oh, ternyata seperti ini. Dan setelah saya rasakan di Facebook sama di Instagram, memang jauh. Kalau di Facebook itu mungkin harganya ikan yang sama ya, kita jual 100.000 laku. Tapi kalau di Instagram itu harganya bisa lebih dari 100.000. Itu yang saya rasakan. Saya nggak tahu kalau teman-teman merasakan itu juga atau malah sebaliknya. Karena di Instagram itu jualnya tuh enak. Bahkan followers kita bisa ratusan ribu, ya kan? Dan dia berteman sama kita belum tentu berteman sama dia. Tapi kalau di Facebook kan mau nggak mau kita harus berteman. Nah, itu yang lebih. Dan setelah kita punya Instagram, fanspage kita pun akan bisa ngeling langsung. Ya, di Facebook ada fanspage, ya di Instagram ada. Kita posting di Instagram, di Facebook kan akan ke posting. Jadi dua-duanya kita dapat. Gitu. Tapi untuk originalnya mungkin lebih baik dari Instagram kali Bang Mirza ya. Apa tuh? Untuk bisa jualannya mungkin lebih banyak terpusatnya di Instagram. Instagram ya. Oke. Baik. Mas, ada pertanyaan lanjutan? Berarti saya udah di jalur yang benar nih Bang ya. Startnya dari IG dulu. Habis itu nanti pelongok-pelongok lah Facebook. Oh boleh. Langsung aja Bang, Abang sambungin antara Instagram Abang sama fanspage-nya. Biar ketika Abang posting di Instagram, di fanspage otomatis ke posting. Betul.
Karena Instagram dan Facebook sama-sama ya. Ya. Nanti buka kelas Facebook juga untuk nyambungin ke fanpage-nya ya, Bang. Iya, harus dibuka. Kita sandingkan sinkronisasinya biar rapi. Siap. Oke, terima kasih Dirker sudah Terima kasih bergabung banyak, dengan Bang The Mirza. Mentor. Terima kasih Bang Mirza juga jawabannya sudah diselesaikan. Kita lanjut lagi Bang Mirza, bicara soal ekspor cupang. Tadi udah sempat disinggung juga bahwa pasar ekspor cupang ternyata besar juga nih. Tadi sebelum kita live kita juga sempat ngobrol bahwa banyak negara yang juga sekarang ini makin banyak untuk bisa jadi pasar ekspor cupang. Nah, buat mereka yang saat ini mungkin sudah established sebagai toko atau pedagang cupang, mereka harus apa, Mbak Mirza? Step by stepnya untuk dari awal sampai pada akhirnya bisa ekspor tuh mereka harus lakukan apa? Yang pertama tadi yang saya bilang tuh udah saya tulis di buku sebenarnya. Oke. Yang pertama belajar jual, habis itu kalian sudah bisa jual, dia di Indo aja dulu ya. Setelah bisa jual di Indo, mulai kalian lirik pangsa luar. Nah di luar ini kita tinggal lihat nih, gimana caranya biar orang luar ini bisa melihat postingan kita. Tentunya dari hashtag. Oh, hashtag ya? Ya, misalnya mau jualan ke Amerika, ya udah kasih hashtagnya misalnya beta US atau cupang Amerika atau ya kota-kota di Amerika dibuatin tuh. Beta New Jersey, beta California, atau kalian mau jual targetnya adalah teman-teman di mana nih, di Malaysia. Ya sudah, kasih beta Malaysia, ikan laga Malaysia, seperti itu. Ya, habis itu kalian tinggal gunakan tuh bahasa targetnya adalah misalnya pakai di Malaysia, coba pakai bahasa Melayu. Targetnya adalah orang-orang di Eropa, coba pakai bahasa misalnya bahasa Jerman. Ya di Google Translate pendek-pendek aja dijual. Cupang, beta, seperti itu aja ya. Sesederhana itu ya? Iya, sederhana itu. Nanti dia akan DM. Pasti kalau dia kontak lewat DM, dia kan akan tanya bagaimana cara belinya. Setelah itu baru nanti kalian akan dipusingkan cari yang namanya transaksinya seperti apa. Ini ada orang Jerman mau beli ikan ke kita, Bang. Ini dia ngirim duitnya gimana, Bang? Apa pakai ATM, apa pakai kemenyan? Iya, ada ya pertanyaan-pertanyaan kayak gitu ada ya? Pasti banyak, karena nih di sana kan pakainya euro dan di kita pakai rupiah. Apa dia pasti banyak pertanyaan kayak gitu. Dan sana pun di buku itu saya tulis sih bagaimana caranya kalian membuat PayPal, bagaimana caranya kalian pakai Western Union supaya teman-teman itu ketika beli ya mereka bisa kirim ke kita. Kita bikin akunnya PayPal. Ini loh rekening kita, rekening PayPal kita, rekening digital kita. Jadi bisa ngirim ke PayPal tersebut. Kita sudah punya PayPal, mereka sudah paham cara kirim ikan ke kita. Nanti kita akan dipusingkan bagaimana caranya supaya kita bisa ngirim ke dia. Nah, buat teman-teman yang nggak paham, kalau ikan cupang itu, bisnis ikan cupang go internasional, itu membutuhkan 4 orang. Pertama, jadi tim ya? Misalnya saya di Indonesia, Bang Edo sekarang ada di Amerika. Bang Edo ngeliat postingan saya di Instagram, lalu abang mau beli. Deal misalnya $100 gitu. Abang kirim ke saya $100 via PayPal. Setelah abang kirim saya $100, saya nggak bisa langsung kirim ke abang. Tapi saya harus lihat jadwal kiriman ke Amerika. Nah, setelah saya tahu jadwal kirimnya misalnya tanggal 20. Nah, tanggal 18 saya akan kirim ke transhipper. Siapa transhipper itu? Transhipper adalah orang Indonesia yang memiliki izin ekspor impor. Oke, jadi kita harus tahu juga nih ya transhippernya siapa yang kita pilih ya. Betul, nanti dia kumpulin sama dia di tanggal 18 sampai tanggal 19, habis itu dia akan bawa ke bandara. Ke bandara dia urusin surat karantina dan segala macamnya, nah dikirimlah sama dia. Dia pun ngirim nggak bisa langsung ke Bang Edo atau ke buyer, tapi dia ngirim ke temannya yang memiliki izin ekspor impor juga di negara tersebut. Anggap di Amerika, sudah ada temannya yang namanya transhipper juga, tapi transhipper Amerika. Nah, si transhipper ini yang bisa ngirim duit, ngirimin ikan cupangnya ke Bang Edo atau ke buyer. Tapi Bang Edo diwajibkan untuk membayar jasanya dia. Jadi buyer itu mengirimkan 2 transferan. Yang pertama transferan buat kita itu mencakup ikan serta
transshipper Indonesia, nanti transshipper dia yang bayar dia sendiri. Oke. Nah, bicara soal ekspor ikan cupang, kesulitannya di mana Bang Mirza dibandingkan dengan bisnis ikan cupang di domestik di dalam negeri? Jadwal Bang, misal gini, ada jadwal tanggal 30 kirimnya ke Jerman. Ternyata dealnya tanggal 1. Berarti kita harus merawat ikan itu dari tanggal 1 sampai tanggal 30. Betul. Dan ikan cupang ini bukan barang yang bisa tetap. Dalam artian misalnya warnanya sekarang itu coraknya merah, biru, sama kuning. Ikan satu warna, 3 warna ya, satu ikan. Tapi ternyata pas tanggal 25 mulai muncul warna putihnya, muncul warna apanya, dan saat kita kirim, buyer akan kaget. Ini ikan sama atau tidak dengan yang saya pilih? Itu yang pertama. Itu kalau berubah warna masih oke lah. Tapi kalau sakit, kalau mati sebelum dikirim, ini pun akan jadi masalah baru bagi kita. Makanya jujur saya pribadi memang sekarang lebih banyak kirim ke domestik. Oke. Nah, dibanding saya kirim ke ke pangsa ya, ke perorangan ya, kecuali kita ngirimnya ke ke PT. Kalau ke PT kan ribuan ekor, jadi nggak akan dicek satu-satu sama dia. Oke. Nah, kalau bicara soal kemungkinan dia mati di perjalanan begitu, untuk ekspor ini kira-kira peluangnya berapa persen sih Bang Mirza dia bisa mati begitu dalam perjalanan? Kalau ke 5 sampai 10 hari itu biasanya 10%, Bang. Biasanya 10%. Misalnya saya ngirim 10 kiriman nih. Misalnya saya kirim ke Jerman ini ada 3 kiriman, ke Amerika ada 3 kiriman, lalu ada 4 ke Thailand. Ada kemungkinan tuh 10% mati. Ada 1 kiriman yang mati ikannya, bukannya 1 kiriman mati semua, enggak. Karena ada beberapa kiriman, 1 kiriman kadang-kadang ada 2 sampai 10 paket. Jadi tetap dari kesulitan itu tetap lebih banyak yang hidup ya daripada yang mati ya. Kan ikan cupang kuat. Saya pernah tuh kirim ke Kanada sampai 2 minggu Bang, masih sehat ikannya. Dan warnanya nggak berubah? Warnanya nggak berubah, cuma fisiknya memang agak sedikit kecil jadinya. Oke. Tapi masih bisa dirawat lagi dan kembali ke bentuk aslinya. Betul. Ya. Oke. Nah, Bang Mirza, kita balik lagi ke Zoom. Ada Detikers yang sudah ready untuk bertanya selanjutnya. Ini ada Abdul katanya yang ready untuk bertanya. Adul. Riyadul. Oke. Selamat sore. Ini Mas atau Mbak? Boleh bersuara dulu. Di unmute. Boleh? Oh, sepertinya masih malu-malu. Baiklah, kita lanjutkan lagi ke Bang Mirza. Bang Mirza, kita tanya lagi nih soal ekspor ikan cupang. Kalau nih mereka udah punya produknya, udah ready buat dipasarkan, kemudian sudah melakukan pemasaran. Ini berarti pemasaran di online ya, mostly ya, untuk kalau mau menggapai pasar ekspor tuh perdananya mungkin lebih ke online ya caranya berarti ya pertama ya. Bisa ke offline, tapi kita harus memberikan semacam proposal ke PT-PT eksportir, kan banyak PT eksportir. Kita bisa ini kita punya ikan dengan jumlah sekian tiap bulan, mau nggak kerjasama? Tapi lebih baik yang mana? Lebih baik yang kalau buat awal tetap tentunya yang di kita. Online ini ya. Ya, karena kan satuan kita dikenalnya berarti bukan kuantitas tapi kualitasnya. Betul. Berarti untuk tahap awal online dulu ya. Betul. Nah, ini mereka sudah punya semuanya. Terus biasanya tuh pasar mana sih yang dari Bang Mirza lihat sejauh ini, pasar mana sih yang paling potensial untuk dijajal Bang Mirza, dan mereka harus melakukan apa supaya bisa sampai ke pasar itu? Yang pertama Amerika. Yang kedua Thailand, itu paling banyak. Amerika dan Thailand ya? Betul. Gimana, boleh digambarin nggak Bang Mirza, kenapa 2 negara itu bisa jadi pasar yang sangat potensial untuk dijajah sejauh ini? Pertama kalau di Amerika karena paling banyak transshipper itu ada di Amerika. Dan pusat cupang, organisasi cupang yang dunia itu pusatnya di Amerika. Oke. Ya, itu yang selanjutnya adalah banyak orang-orang pribadi kita, orang-orang dari Indonesia yang jadi transshipper di Amerika. Jadi kita kadang kan kesulitan di bahasa. Ya. Nah, kalau sudah ketemu sama orang Indonesia yang transshipper itu enak. Jadi lebih gampang ya. Nanti dibilangin Bang, harganya sekian, dari Abang berapa? Oh, boleh Bang, nanti saya konfirmasi. Itu kan enak. Dibanding kita harus bahasanya mencoba, karena jujur ya, teman-teman cupang itu
dari sekian banyaknya yang jualan ekspor impor itu nggak semuanya bisa bahasa Inggris ataupun bahasa Eropa yang lain gitu kan, karena mereka masih mengandalkan Google Translate. Oke. Nah itu akan sedikit susah pertama kalau di Amerika ya, karena banyak faktor ya, dan kebetulan memang mereka yang paling banyak meminta ikan-ikan kita Amerika. Yang kedua adalah Thailand. Iya. Banyak orang yang nggak paham, nganggapnya kita yang ambil ikan banyak dari Thailand. Padahal lebih banyak kita yang jual ke Thailand. Oke. Dan ikan-ikan Thailand itu lebih murah dibanding ikan-ikan kita. Karena rata-rata mereka itu $35 lah, itu ikan dicakep. Oke. Tapi Artinya orang Indonesia jual ikan cupang ke Thailand itu jahat-jahat. bisa mahal-mahal ya. Bisa 100, 200, 300, bahkan $1.000. Itu benar-benar ikannya, karena mereka tahu di IBC Area 6 atau kontes ASEAN itu sih yang menang selalu ikan Indonesia. Makanya di Thailand selalu meminta ikan Indonesia buat dijadikan indukan. Kalau kalian baca di Instagram ataupun di Facebook bilang land Thailand ataupun ori Thailand, kalian coba masuk ke grup Thailand. Ada banyak tulisan di sana ori Indonesia, land Indonesia, sama. Oke, sama itu tadi. Sama. Jadi negara yang paling potensial dan mungkin bisa takarannya relatif lebih mudah saat ini untuk dijajal adalah Amerika dan juga Thailand tadi ya, Bang Mirza ya. Oke. Tapi kalau banyak yang transhipment itu paling gampang nih ke Singapura. Ke Singapura, oke. Karena kalau di Singapura beda sendiri nih. Biasanya kalau di Singapura itu orangnya bayar setelah ikannya sampai. Oke. Karena transhipmentnya itu cuma satu. Kita kirim ke Batam, nanti orang Batam bawa ikan lewatin perbatasan, nanti akan COD-an di sana. Oke, Bang Mirza, kita tahan dulu. Kita coba bergabung lagi ke Zoom. Sudah ada kah? Oh, sepertinya belum juga. Oh, sudah. Mbak Riadul sudah ready untuk bertanya ke Bang Mirza. Boleh langsung ditanyakan pertanyaannya? Assalamualaikum Bang Mirza. Waalaikumsalam. Bang Mirza, saya itu biasa jualan offline, jualan ikannya offline. Nah, belakangan ini saya tertarik ingin jualan online, karena saya lihat kok kayaknya harganya lebih menjanjikan jualan online daripada offline. Karena pernah kejadian saya jual ikan saya 100.000, kemudian diposting sama seller saya, laku 3 juta Bang Mirza. Wow. Alhamdulillah. Iya, saya rawatan 5 bulan, dia pindah dari farm saya aja bisa untung sampai 2,9 gitu kan. Subhanallah. Akhirnya saya tertarik mau belajar juga nih jualan online, tapi saya masih buta sama sekali deh, nggak tahu gimana caranya jualan online. Saya coba di IG, tapi follower saya kan masih sedikit, Bang. Gimana caranya supaya akun saya followernya banyak gitu? Tipsnya bagaimana? Kemudian yang kedua, kalau follower saya sudah banyak, apa yang harus saya lakukan untuk jual produk saya? Saya kan sebenarnya ikan udah ada, produk udah ada. Seperti misalnya kemasannya gimana Bang supaya menarik gitu? Karena saya ternyata buat foto atau bikin video ikan aja itu susahnya minta ampun. Ternyata nggak gampang juga jualan online gitu. Kita aja Bang, makasih ya. Oke. Bang boleh follower akun saya boleh Bang? Siap. Oke, bisa langsung dijawab Bang Mirza. Oke, yang pertama bagaimana caranya supaya, nah ada beberapa kesalahan ke teman-teman gini. Jadi Instagram itu ibaratnya toko. Instagram itu toko. Kalau misalnya kalian nggak punya uang, ya kalian bikin tokonya kecil di emperan, mulainya dari nol. Tapi banyak sekarang teman-teman yang sudah menjual akun Instagram. Itu bisa dipakai cara itu? Bisa. Cuma memang sebenarnya di Instagram itu tidak diperbolehkan memperjual akun. Tapi ada orang yang ya bahasanya dia punya uang, ya kan? Dia punya uang, akhirnya dia beli akun Instagram yang jelas-jelas followersnya itu adalah ikan cupang. Itu bisa langsung kalian jual produk di sana. Itu pertama. Yang kedua adalah ya endorse ataupun paid promosi. Nah sekarang yang lagi saya garap itu adalah film komedi.
komedi-komedi singkat di artis cupang supaya teman-teman ketika saya promosiin itu nggak boring lah, nggak cuma tolong ya follow Mbak Badriah, nggak gitu, atau Mbak Aryadul Badiah gitu kan, nggak gitu, tapi saya bikinin sebuah cerita sehingga orang menarik buat nge-follow Mbak Aryadul Badiah seperti itu. Jadi ada saya sering nonton tuh Bang. Nah, akhirnya saya buat seperti itu. Ya, itu yang pertama, endorse ataupun paid promosi. Ada juga orang-orang yang memang dari dulu itu seperti Maeli, siapa lagi tuh yang YouTuber yang followersnya banyak, itu banyak di endorse sama teman-teman percupangan. Bahkan Panji Petualang yang ratusan juta, teman-teman cupang tuh bisa bayar. Jadi tukang cupang itu bukan sembarangan bisnis, tapi mereka berani bayar orang itu sampai ratusan juta buat menaikkan followersnya dia atau membuat brandingnya dia. Wow. Seperti itu. Wow, pokoknya dunia cupang itu dianggapnya remeh, padahal di dalamnya tuh harian tuh nggak ratusan juta, tapi memang sudah di luar nalar kita. Oke, jadi gitu ya. Di luar kelihatannya biasa-biasa saja, ternyata di dalam segendut itu ya industri ikan cupang ini ya. Lanjut lagi, kenapa jualan sellernya Mbak itu bisa mahal? Karena kesusahan Mbak tadi, foto dan video. Jujur ikan-ikan di saya, sekarang kalau teman-teman datang ke toko atau ke display saya di sini di Cilangkap, itu harganya mulai 100.000. Murah, teman-teman bisa jual lagi. Tapi ketika dia nanya via online, DM dan sebagainya, itu minimal 1 juta harga ikannya. Ikannya sama. Ikannya dia juga. Iya. Perbedaannya adalah di foto dan di video. Jadi harga ikannya 100.000, harga foto dan videonya 900. Karena memang sangat-sangat susah membuat ikan itu bisa berpose dengan baik. Oke. Jadi tetap ya, karena media sosial jadi harus bisa tetap menarik orang dengan visualnya. Begitu ya Bang Mirza ya. Oke. Mbak Riyadul, terima kasih banyak sudah bergabung dengan The Mentor sore ini. Terima kasih banyak, semoga bisa menjawab ya pertanyaannya ya. Kalau ada pertanyaan lebih lanjut boleh langsung dijapri ke Bang Mirza aja mungkin di Instagramnya. Oke, kita ke Facebook. Ada pertanyaan katanya dari Sarjono ya. Sebentar. Ada beberapa yang sudah masuk, kita lihat dulu. Oke, ini ada pertanyaan. Harjono. Oke. Mungkin buat detikers yang pengen tanya-tanya bisa langsung ke Zoom, ada ID dan juga password yang sudah kita terapkan di layar, masih boleh, masih ada kesempatan untuk bertanya sekitar 5 menit lagi, mungkin masih bisa ya kita untuk bertanya. Terakhir deh, sebelum kita mungkin nanti akan ada pertanyaan lanjutan lagi Bang Mirza. Untuk ekspor cupang ini kan tadi sudah sampai ke peminatnya. Nah ini kita kadang-kadang juga mikir ini beneran menjanjikan, sustainable, bisa berkelanjutan atau enggak? Gimana caranya supaya bisnis cupang yang kita lakukan itu bisa terus berjalan, berkesinambungan, mengingat kita tahu bahwa kalau bisa memang sih bisnis cupang ini dari dulu udah ada gitu. Tapi untuk orang yang mungkin takut untuk keluar duit banyak dan takutnya ini jadi terbuang sia-sia begitu Bang Mirza. Gimana caranya supaya bisnis ikan cupang yang dijalankan bisa terus berkelanjutan? Yang pertama, kalau misalnya bukan cuma cupang, semua usaha pasti ada resiko, itu udah pasti. Ya, kalau misalnya kita dari awalnya sudah berangkat dari kata takut, ini akan selamanya pun nggak akan bisa sukses. Ya, itu normal. Terus kedua, Pak, gimana supaya bisa kita yakin dunia percupangan ini bisa menjanjikan buat kehidupan kita? Silakan dilihat beberapa teman-teman yang sudah berhasil di dunia percupangan, yang mereka berani meninggalkan pekerjaan utama mereka untuk fokus di dunia percupangan. Bahkan sekarang hitungan uangnya itu kayak live aja, pengguna jasa live, misalnya 100.000 1 jamnya.
terus dia punya jadwal itu 5 jam sehari, berarti kan sehari sudah 500.000. Sebulan dia punya keuntungan 15 juta hanya untuk menemani orang buat live. Itu berarti sudah sangat-sangat menjanjikan dibanding kalian harus menjadi seorang karyawan kan seperti itu. Tapi saya pun tidak menyalahkan kalau kalian lebih suka menjadi seorang karyawan atau menjadikan cupang itu menjadi sampingan. Karena sampai sekarang pun saya masih statusnya masih jadi karyawan, belum bisa berhenti atau lebih tepatnya nggak boleh berhenti. Jadi masih 2 kerjaan yang harus saya kerjakan. Yang pertama wirausaha saya, yang kedua dalam pekerjaan saya. Kalau itu pun bisa selaras dan serasi ya lebih baik lagi. Kalaupun bisa hanya satu yang dikerjakan, silakan. Dan dunia percupangan saya katakan sekali lagi, dari awal saya main ikan cupang itu nggak pernah stabil, tapi selalu naik. Oke. Iya. Jadi itu adalah jaminan bahwa bisnis ini adalah bisnis yang berkelanjutan ya, selalu ada pasarnya dan nggak perlu takut kehilangan pasar, begitu ya? Oke, Bang Mirza, kita coba ke Facebook. Tadi ada pertanyaan dari Harjono Aming, katanya bagaimana cara pengirimannya? Harusnya pakai air freight ya? Lalu bisa diinfo forwarder atau jasa pengirimannya seperti apa? Oke, bentar ya. Oke, kita tunggu sebentar. Bang Mirzanya mencari informasi yang sangat kita butuhkan. Semuanya ini sih sudah saya tulis di buku, Bang. Kalau saya jawaban ini panjang banget karena penyedia jasa pengirimannya itu juga banyak sebenarnya. Ya kan? Ada yang dari kita yang tadi saya bilang, bisa PT eksportir, bisa orangan atau transshipper. Jadi orang-orang yang memiliki surat izin ekspor impor itu sudah ada yang membuka peluang buat kita menjual ikan cupang keluar. Misal dia targetkan tanggal 29 saya mau kirim cupang itu ke Amerika. Dia akan pesan tuh pesawatnya. Ya, dia akan booking supaya tanggal 29 dia bisa kirim ke sana. Nah, nanti teman-teman dikasih waktu selama 1 bulan untuk sampai tanggal 29 menjual ikan cupang ke Amerika misal. Nanti akan dikumpulkan di sana. Ya, kalau dibilang penyedia kayak macam EMS atau pos dan segala macam, itu memang mereka nggak menyediakan buat kirim ikan karena mereka nggak menyediakan surat karantinanya. Jadi yang sekarang digunakan cuma 2. Yang pertama transshipper, yang kedua ke PT eksportir yang jelas-jelas mereka memiliki surat karantina. Tapi bukan berarti menutup kemungkinan banyak ekspedisi lain yang mengirim tanpa surat karantina. Ya, mereka bilangnya itu bukan cupang tapi cenderamata dan sebagainya. Oke. Itu harus dihindari ya kayak gitu ya. Iya, lebih baik sih yang baik. Benar-benar harus dengan jalur yang legal begitu. Yang tepat. Oke, yang tepat. Oke. Semoga terjawab tadi pertanyaannya dari Harjono Aming. Terima kasih. Mungkin terakhir penutup buat Bang Mirza, di tahun 2021 ini tentu ada banyak sekali juga peluang-peluang usaha lainnya yang menjanjikan buat kita lakukan karena memang masa pandemi juga masih belum berakhir walaupun vaksin sekarang sudah tiba, tapi kemungkinan kita akan terus bersama-sama dengan kondisi seperti ini, maksudnya dengan protokol kesehatan dan juga segala macamnya. Nah, tips buat mereka biar bisa jualan cupang dengan tetap laris dan juga khususnya di dunia online, Bang Mirza, untuk Instagram atau mungkin juga di Facebook atau mungkin sekarang di TikTok juga banyak yang jualan cupang. Banyak. Nah, Bigo, TikTok sudah ada. Sudah ada ya. Nah, itu ada banyak sekali platformnya. Nah, untuk bersaing dengan banyaknya pesaing sekarang yang menjajal bisnis ini, gimana caranya supaya mereka bisa tetap terus bertahan dan juga dijamin tetap untung, bukan buntung? Yang pertama tadi yang dari awal saya bilang, sebisa mungkin sediakan uang promosi 3 kali lipat dari produksinya. Kadang kita tidak memerlukan produksi, tapi yang kita butuhkan hanya promosi. Karena produksi atau barang yang kita jual itu akan datang sendiri ketika kita sudah dikenal orang. Jadi lebih fokusnya adalah ke promosi dibanding kalian ke produksinya. Tapi kalau, sorry saya potong sedikit Bang Mirza, kalau misalnya untuk promosi ini, ada nggak sih kesempatan juga atau memang semuanya udah pasti akan dapat menarik pasar nih ketika kita melakukan promosi seperti endorse atau mungkin juga melakukan ads di Instagram maupun Facebook? Apakah sudah jaminan bahwa akan ketarik pasarnya atau gimana? Ada trik-trik juga nggak yang harus kita lakukan?
Kalau misalnya kita mau nembak gajah, nah kita harus menyiapkan senapan yang tepat tentunya. Yang kedua adalah siapa yang nembak atau siapa yang di-endorse, siapa yang orang yang kalian percaya buat mempromosikan kalian. Intinya di sana. Oke. Kalau misalnya senjatanya sudah ampuh, tapi ternyata kalian ngasih orang yang sembarangan, ya mungkin nggak akan tepat. Karena nggak akan ada semua apapun bisnisnya, nggak akan ada yang benar-benar bisa menjamin ini pasti sukses. Kalau ada orang yang bisa menjamin satu bisnis bisa sukses semua, mungkin di dunia nggak akan ada orang miskin. Iya benar. Jadi harus tetap harus ada triknya ya, harus Betul, nggak sembarangan pilih orang. Ya, pilih-pilih. Oke. Jadi kayak gitu. Tetap di promosi tadi ya. Promosi yang utama itu di promosi, bukan di ikan cupangnya. Karena kalau ikan cupangnya bisa dicari, tapi kalau nama itu kan susah. Oke. Setelah promosi? Kalau sudah promosi ini akan datang sendiri nih. Ya udah misalnya saya punya ikan 10 lah, saya minta dipromosin sama seseorang yang saya anggap bisa menaikkan jualan saya. Ternyata ikannya habis yang 10 ini. Ini mau tidak mau akan ada kemauan buat saya untuk mencari jualan. Oke. Nah, karena biasanya saya promosikan, kalau saya mau promosikan ikan cupang, misalnya 30 yang saya promosikan, itu sebenarnya yang saya siapkan ada 100. Karena saya takut ikannya kurang, yang 30 itu. Dan itu selalu kejadian seperti itu. Nggak pernah kurang. Nggak pernah kurang, oke. Jadi harus tetap siap sedia ya? Iya. Oke. Terima kasih. Yang paling penting. Yang paling penting promosi. Nah itu tadi sudah disampaikan sama Bang Mirza. Terima kasih banyak Bang Mirza sudah bisa berbagi dengan kita selama 1 jam ke belakang. Mungkin kayaknya nggak cukup 1 jam kalau kita sampai bicara ke teknisnya juga soal cupang ini. Mungkin bisa langsung baca bukunya Bang Mirza juga. Di sana sudah lengkap dari awal sampai akhir teknisnya seperti apa. Terima kasih juga buat Detikers sudah bergabung. Yang pasti bisnis ikan cupang ini kalau misalnya kita remind lagi ke belakang, dari kecil kayaknya kita sudah dengar yang namanya main ikan cupang atau ikan cupang ini sendiri, dan sampai sekarang juga ternyata masih banyak dan bahkan lebih banyak lagi peminatnya, terutama di masa-masa pandemi seperti sekarang ini. Nah, buat kalian tadi sudah disampaikan juga bahwa ternyata bisnis ini adalah bisnis yang berkelanjutan, pasarnya masih sangat besar untuk bisa dieksplorasi lebih lanjut lagi, bahkan bisa sampai ke luar negeri. Tadi ada Amerika dan juga Thailand contohnya. Buat kalian yang saat ini menjalankan bisnis ini, semangat untuk bisa menjalankannya. Yang paling penting tadi yang sering disampaikan oleh Bang Mirza, jangan lupa untuk promosi dan kenalkan diri. Biar dagangan yang kalian punya itu bisa dikenal dan terus bisa laku. Nah gitu, Detikers. Terima kasih banyak sudah bergabung dengan The Mentor sore ini. Saya Eduardo Simorangkir pamit, kita berjumpa lagi minggu depan. Selamat sore.